Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ersorana dari kelas pendidikan biologi B. Jadi, di sini saya akan mengambil materi tentang hemostatis sel. Tahukah kalian bahwa dalam tubuh kita terdapat berjuta-juta sel dengan berbagai bentuk? Nah, sel ini merupakan unit struktural penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, sel terdiri atas protoplasma, yaitu isi sel yang terbungkus dari suatu membran atau selaput sel. Di dalam sel terkandung air dalam jumlah yang banyak, baik hewan yang hidup di darat, dalam air tawar maupun air asin tidak akan dapat bertahan hidup apabila sel-sel tubuhnya kekurangan cairan. Begitu pula kita sebagai manusia. Maka untuk memperoleh cairan tersebut, maka dalam sel tubuh terjadi transportasi cairan yang masuk atau keluar dari sel. Nah, masuk dan keluarnya cairan dalam sel itu akan memberikan keadaan yang setimbang bagi sel, karena sel pun tidak dapat berfungsi lebih baik apabila tidak ada cairan. Masuk dan keluarnya zat ke dalam sel itu melalui suatu membran yang disebut membran plasma. Nah, membran ini memiliki sifat memilih atau melakukan seleksi terhadap zat-zat yang boleh masuk dan atau yang boleh keluar dari dalam sel, sehingga membran plasma ini disebut sebagai membran yang bersifat semi-permeabel. Nah, gerakan air melalui membran plasma dinamakan osmosis. Osmosis merupakan gerakan molekul air dari potensi air tinggi ke potensi air yang lebih rendah. Untuk membentuk suatu lingkungan yang stabil, maka sel memiliki kemampuan yang dinamakan homeostatis. Oleh karena itu, untuk mengetahui apa yang dinamakan hemostatis dan bagaimana cara sel membentuk keadaan yang stabil, yuk ikuti kegiatan saya. Jadi, kegiatan kali ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keadaan sel apabila ditempatkan pada larutan hipotonis dan hipertonik. Nah, untuk larutan hipotoniknya kita akan menggunakan air biasa, dan untuk larutan hipertonisnya akan menggunakan larutan garam. Nah, adapun alat dan bahan yang saya gunakan yang pertama air mineral, telur, pipet, spidol, penggaris, lilin, korek, dan juga silet. Nah, untuk langkah pertama kita akan mengetuk bagian tumpul, kan di sini ada dua bagian. Nah, kita akan mengetuk bagian tumpul dari telur. Diketuknya secara perlahan. Baik, setelah pipet dimasukkan ke dalam ujung kencing yang sudah dilubangi tadi, bagian pinggir dari pipet dideteksi dengan menggunakan lilin agar pipet dapat berdiri dengan tegak. Oke, setelah itu telur ini disisihkan dulu. Lalu saya akan mengambil air mineral yang akan saya lubangi bagian tengahnya untuk dudukan dari telur. Setelah bagian tengah dari air mineral dilubangi, telur yang tadi dimasukkan, di mana bagian yang tumpul tadi yang telah dibuka cangkang luarnya diletakkan di bagian bawah seperti ini. Nah, setelah itu kita akan menunggu dan mengukur setiap 5 menit sekali pergerakan yang naik di atas pipetnya. Baik, setelah dilakukan pengamatan selama 5 menit, dapat diperhatikan bahwa kuning telur naik ke atas pipet. Hal ini terjadi karena air yang bersifat hipotonik masuk ke dalam sel telur yang bersifat hipertonik melalui membran semi-permeabel, sehingga tekanan di dalam telur bertambah dan cairan naik ke atas pipet. Begitupun dengan menggunakan larutan garam. Air dari larutan garam masuk ke dalam telur melalui membran semi-permeabel dan naik ke atas pipet. Berdasarkan data yang diperoleh, maka terjadi perbedaan antara teori dengan hasil yang kami peroleh. Seharusnya yang lebih dahulu mengalami pertambahan air adalah pipet pada telur yang ditempatkan dalam aquades, sebab aquades merupakan air yang memiliki nilai potensial air yang paling tinggi atau kemampuan air untuk berpindah lebih besar dibandingkan larutan natrium klorida yang mengandung
terjadi pada telur yang diletakkan dalam aqueous dibandingkan dengan telur yang diletakkan dalam larutan natrium klorida, tetapi malah terjadi sebaliknya. Hal ini dapat terjadi karena terjadi kesalahan dalam prosedur kerjanya, misalnya kekeliruan dalam perhitungan waktu dan juga luas permukaan membran cangkang telur yang berbeda-beda. Telur yang diletakkan dalam larutan natrium klorida lebih luas membrannya dibandingkan dengan telur yang diletakkan dalam aqueous. Teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja kegiatan 2. Yang pertama, menyuntik kantung limfa pada katak hingga katak terbius. Yang kedua, menggunakan skalpel dan melepaskan kulit yang menempel pada badan katak. Yang ketiga, membersihkan kulit katak dan menggunakan untuk menutup salah satu mulut selang plastik. Mengikat kulit katak tersebut dengan menggunakan karet gelang. Yang keempat, mengisi selang plastik tersebut dengan larutan natrium klorida 8%. Memasukkan selang plastik ke dalam gelas piala yang berisi air suling secara tegak lurus. Yang kelima, menggunakan jepitan tabung reaksi untuk menahan selang plastik agar berdiri tegak. Yang keenam, melakukan pengamatan setiap 30 menit selama 24 jam. Dan yang terakhir, mengamati tinggi permukaan larutan natrium klorida di dalam selang plastik. Jadi teman-teman, kesimpulan yang dapat kita peroleh dari kegiatan 2 yakni tentang peristiwa osmosis, di mana air murni, dalam hal ini aqueous, dalam gelas kimia akan mengalami perpindahan ke dalam larutan natrium klorida melalui membran semi permeabel, dalam hal ini kulit katak. Hal ini disebabkan karena aqueous memiliki nilai potensial air yang lebih tinggi dibandingkan dengan larutan natrium klorida. Sekarang kita berlanjut pada kegiatan 3. Jadi tujuan dari kegiatan 3 ini yaitu untuk mengamati proses osmosis pada usus ayam. Nah, adapun alat yang digunakan yang pertama itu tabung reaksi, tali rafia, mistar, tabung reaksi dan sirinya. Yang kedua itu bahannya, yang pertama usus ayam, air suling dan larutan natrium klorida 6% dan 8%. Nah, sekarang kita berlanjut pada prosedur kerja kegiatan 3. Yang pertama, membersihkan usus ayam dari kotoran dan memotong usus ayam tersebut masing-masing sepanjang 15 cm. Yang kedua, mengikat salah satu ujung usus ayam dengan karet gelang. Yang ketiga, memasukkan larutan natrium klorida 8% pada masing-masing usus ayam sebanyak 4 cc. Yang keempat, memasukkan setiap usus ayam ke dalam tabung reaksi, menusuk bagian ujung usus ayam yang terbuka dengan lidi sebagai penggantung pada mulut tabung reaksi. Yang kelima, mengisi tabung reaksi dengan air suling dengan menggunakan siring hingga 3/4-nya, menandai tinggi permukaan air dalam tabung reaksi. Dan yang terakhir, melakukan pengamatan setiap 30 menit selama 24 jam dengan mengamati tinggi permukaan air di dalam tabung reaksi. Jadi berdasarkan pada hasil akhir pengambilan data yang diperoleh, bahwa suatu larutan yang memiliki konsentrasi rendah, maka potensial airnya semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, ketika suatu larutan memiliki konsentrasi tinggi, maka nilai potensial airnya semakin rendah. Dengan demikian, jika suatu larutan memiliki konsentrasi yang tinggi, nilai potensial airnya lebih rendah. Jadi yang berpindah adalah aqueous atau air suling ke dalam tabung yang berisi larutan natrium klorida, sehingga terjadi kenaikan volume air di dalam tabung reaksi tersebut.